Saya kira ini salah informasi, Pak. Saya luka bukan karena dia niaya, tapi jatuh dari tangga, Pak. Saya nggak ngarang cerita, Mas. Dia sendiri yang bilang namanya Yuli dari desain interior. Mer, rumah kita cuma ini. Ini juga peninggalan almarhum ayahmu. Mana mungkin saya beli rumah baru, Mer? Lepaskan! Kakak saya akan menyeret kalian ke penjara. Lo benar, nggak menyembunyikan sesuatu. Gila apa? Gua nggak pernah berpikir kayak gitu. Bajingan kamu, bangsa! Bantu itu yang laki-laki. Bajingan kamu! Kenapa? Pak, dia mau memperkosa saya, Pak. Tunggu, saya nggak mau berkosa. Begitupun hatiku. Nggak mungkin. Semua itu bohong. Nggak mungkin. Mas Henry memperkosa adik ipar sendiri. Gimana ya, Mbak? Sebenarnya saya bangga punya abang seperti Bang Henry. Dan saya menganggapnya dia seperti dewa, bukanlah seperti manusia, Mbak. Tapi saya nggak ngerti kenapa hal ini terjadi, Mbak. Saya menganggapnya Bang Henry sebagai figur seorang ayah. Karena orang tua kami udah nggak ada. Kadang-kadang saya berpikir dalam hati dan berkata, semoga hal ini nggak benar-benar terjadi. Tapi semuanya ini jadi kenyataan, Mbak. Udah terjadi. Kamu benar, Hen. Kenyataan lebih pahit dari racun sekalipun. Saya nggak tahu harus gimana. Saya harus menghadapi anak dengan cara apa? Saya malu pada diri saya sendiri, Mbak. Saya ini suaminya. Mbak ngerti perasaan kamu. Tapi coba lihat kehidupan Mbak. Mas Henry sudah hancur leburkan hati Mbak. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. 2 tahun terakhir ini, Mas Henry punya penghasilan besar dan punya istri simpanan. Uangnya habis untuk perempuan itu. Rike namanya. Mas Henry bangun rumah buat dia. Mbak nggak ngerti kenapa Mas Henry selalu menyembunyikan hal itu. Mas Henry sudah nggak jujur lagi. Jadi Bang Henry udah punya istri lagi, terus udah ngebangun rumah lagi, Mbak? Mbak udah nggak ada kepercayaan diri lagi. Mbak
Mbak nggak ada ketentraman pikiran lagi. Mbak seperti mati rasanya. Nggak bernyawa lagi. Tapi Mbak harus tetap hidup. Apapun yang terjadi. Demi Bobby. Dan tanggung jawab untuk Hani. Bang Henry mungkin seorang penipu, Mbak. Tapi hubungan kita nggak mungkin akan berubah. Saya akan coba bantu Mbak. Iya Mbak, Mas Hendra benar. Ini rumah Mbak, dan saya yakin Mbak juga tahu bahwa orang akan mendapat balasan atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga Bang Henry. Dia akan mendapat balasan hukuman atas perbuatannya. Terus, kenapa kita harus ikut menderita? Saya mohon, Mbak. Mbak jangan anggap kami seperti orang lain ya, Mbak. Henry, Tuhan punya cara sendiri untuk memberi keadilan. Kamu telah merampas Hermanto dari semua kebahagiaan duniawi. Hari ini, takdir telah merampas kebahagiaan kamu, sehingga kekayaan kamu, terutama sekali kasih sayang keluargamu, telah dirampas dari dirimu. Kamu, lebih baik kamu beri saya racun daripada kamu hina saya dengan perbuatan terkutuk itu. Dulu saya bangga sama kamu, tapi sekarang saya begitu benci sama kamu. Saya nggak sanggup lagi lihat kamu. Saya benci sama kamu. Kamu memang penipu, pembunuh. Kamu jual kejujuran kamu hanya untuk uang yang tidak seberapa dengan nyawa suami saya. Kamu nggak bisa hidup tentram selama saya masih hidup, Henry. Kehidupan kamu lebih buruk dari kematian kamu sendiri. Ini adalah kutukan. Kita tidak bisa melawan nasib, ya. Lo salah, Hen. Seharusnya lo jangan bilang begitu. Gue nggak nyangka kalau Ana akan berbuat setega itu sama lo. Terus kenapa lo diam aja? Ana udah misahin lo sama anak bini lo. Ana sudah menghancurkan kehormatan nama baik lo. Gue heran. Kenapa lo nggak ngebela diri? Gue percaya lo nggak berbuat itu semua. Yan, setiap orang bersalah dihukum atas perbuatannya. Baik itu pengadilan dunia maupun pengadilan Tuhan. Gue merasa beruntung gue dihukum di sini. Di dunia ini. Gue udah merampas Abang Ana. Sekaligus suami Nyonya Dewi, Hermanto. Sejak saat itu, gue selalu gelisah. Selalu sedih. Tapi hari ini, gue di sini, gue merasa tenang.
Ini menandakan gue bersalah, ya. Gue tahu. Tapi nggak akan ada manusia biasa yang akan berbuat seperti lo. Sebagai tanda penyesalan, Hen. Tapi kesalahan gue lebih besar daripada rasa penyesalan gue yang gue tanggung selama ini. Tuhan telah memberikan gue kesempatan untuk menyesalinya. Karena itu udah gue putuskan. Gue gak akan menceritakan kebenarannya kepada siapapun. Nggak bisa, ya. Lo nggak boleh begitu. Itu sama saja lo menyiksa diri lo. Dan gue sebagai sahabat lo, nggak akan membiarkan lo seperti ini. Seorang penjahat bisa lari dari hukuman, tapi tidak pengadilan hatinya. Jiwa dan kesadaran gue sudah memberikan hukuman begini. Lu mesti janji, ya, tidak menceritakan apapun kepada siapapun demi persahabatan kita, ya. Lu mesti janji. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Hendri Wicaksono, sarjana hukum, umur 37 tahun, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Cempaka nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hendri Wicaksono, sarjana hukum, bersalah melakukan tindak pidana berupa perkosaan dengan ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bernama Susiana binti Koto disetubuhi dengan cara paksa, melanggar pasal 285 KUHP. 2. Menghukum terdakwa Hendri Wicaksono, sarjana hukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama 2 tahun penjara. Segera masuk. Jika ada jalannya, saya akan menyebabkan kamu dihukum mati. Karena perbuatan kamu jauh lebih besar daripada hukuman yang kamu terima. Kamu yang menyebabkan saya menjadi janda dan anak saya menjadi yatim. Sekarang kamu akan rasakan bagaimana rasanya. Kebahagiaan seseorang kamu rampas dan kamu hancurkan. Sekarang kamu... Maaf, Bu. Jika Anda beranggapan dengan menghukum Hendri, Anda mendapatkan ketenangan, Anda salah besar. Yan, udah. Malu-maluin, Mbak. Coba Mbak bayangin. Gimana saya harus ketemu dengan masyarakat? Apa kata mereka? Saya adalah seorang adik dari pengacara yang memperkosa istri saya. Mbak ngerti perasaan kamu, Hen. Habis mesti gimana lagi? Mbak juga nggak habis pikir. Mimpi apa? Ana datang ke rumah ini. Lihat, apa yang dia dapatkan? Sebenarnya saya nggak mikirin apa yang saya dapatkan dalam rumah ini, Mbak.
Saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk Mbak. Saya merampasnya dari Bobby, Mbak Mer. Maafin saya, Mbak. Jangan ngomong gitu, An. Mas Hendri memang suami Mbak, sekaligus ayahnya Bobby. Yang jelas, Mas Hendri sudah melakukan kejahatan. Mbak nggak punya suami, seorang penjahat seperti Mas Hendri. kiriman. Kiriman? Dari siapa ya? Nggak tahu, Kak. Nggak ada nama pengirimnya. Alhamdulillah. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tangan kamu juga kena basah. Iya. Maaf ya. Nodanya masih baru, pasti bisa hilang. Sekali lagi,
Maaf ya. Ya, nggak apa-apa kok. Lagi pula saya ngarepin ini malah nggak bisa hilang. Loh, kenapa? Supaya ingat kamu terus. Maafkan saya, Mas, atas kesalahan yang banyak sekali menyakitkan hati Mas maupun Susan. Kadang-kadang tindakan dan kemauan saya sulit sekali untuk dipisahkan. Walaupun sebenarnya ada cita-cita untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Tapi untung Tuhan memberikan petunjuk. Kalau selama ini ternyata perbuatan saya tidak benar. Mestinya sejak pertama kamu sadar. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak berubah sama sekali. Saya harapkan kamu untuk menentukan masa depan kita. Saya sudah lama sekali nggak menggendong anak kecil. Mas kepengen nggak? Saya juga sudah lama nggak memeluk kamu. Reno mana? Sudah pergi duluan ke kantor. Tumben. Biasanya dia kan berangkat sama papi. Pi, Beciwat. Semalam ya Reynold itu nggak bisa tidur. Gelisah. Senyum sendiri. Kayak orang gila. Mami tahu dari mana? Mami kan jadi curiga ya. Jadi semalam tuh ya Mami ngintip ke kamarnya. Dia sebut-sebut nama Hani. Hani? Hani siapa? Itu cewek yang dikenalnya waktu resepsi perkawinannya Susan. Dia sedang jatuh cinta loh, Pi. Namanya juga anak muda. Kan boleh-boleh saja. Tapi papi cari tahu siapa yang namanya Hani. Papa, Ivan, nih udah beres semuanya. Sorry, terlambat dikit. Ayo dong, mana aja dulu. Kasian kan, lapar. Nunggunya lama. Susan, temenin Ivan dan Papa makan dulu ya. Mama nanti nyusul. Loh, Mama nggak makan sama-sama? Sebentar, Mama siapin buah dulu. Ada apa, Mas? Ternyata masakan kamu enak juga. Terima kasih.
Halo? Iya, betul. Siapa ya? Oh, Pak Prayogo. Iya, ya. Apa kabar, Pak? Siapa? Hani? Iya, saya tahu. Baik. Ya, masih kuliah? Iya, si Reynold. Baru sekali ketemu udah jatuh cinta. Latar belakang keluarganya bagaimana, Pak Sofyan? Baik-baik. Dia tinggal bersama abangnya. Hidupnya sederhana sekali. Dan agak low profile lah. Oh iya, si Reynold, anak saya satu-satunya sedang jatuh cinta. Saya ingin tahu siapa gadis itu dan bagaimana latar belakang keluarganya. Kasihan si Reynold kalau dia bukan dari keluarga baik-baik. Maaf saya mengganggu, Pak Sofyan. Nggak apa-apa, Pak. Iya, sampai ketemu lagi, Pak. Syukur Yan, Hani dapat pasangan yang baik. Ternyata Tuhan memberikan jalan dia untuk bisa hidup bahagia. Padahal sejak peristiwa itu seolah-olah dia kehilangan kepercayaan diri. Dia kayak nggak mau ketemu lagi yang namanya laki-laki. Ketemu gua aja dia takut. Beruntung Hani dapat Reynold. Reynold itu anak baik. Dan dia putra tunggal dari Pak Prayogo. Prayogo, klien kita? Iya. Dan dia udah telepon gua menanyakan latar belakang Hani, pendidikannya, keluarganya, dan di mana dia tinggal. Kenapa, Hen? Gue tahu siapa Prayogo. Dia memang orang kaya. Tapi kalau dia tahu keadaan gue di sini, kemungkinan besar dia akan larang anaknya untuk bergaul dengan Hani. Gue akan berikan pengertian buat Pak Prayogo. Kalau pendapat gue sih, kalau memang Reynold dan Hani sudah saling cinta, dia pasti nggak lihat siapa abangnya atau latar belakang keluarganya. Terima kasih ya. Lo emang teman gue yang baik. Iya, Mas. Wah, kami senang sekali menyambut mereka. Iya, terima kasih Mas Yan. Mas Yan banyak sekali bantu kami. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong sesuai dengan kemampuan kita. Ini juga salah satu kewajiban saya. Iya, Mas. Terima kasih. Iya, sampai ketemu. Ari mau datang melamar Hani. Keluarga baik-baik. Siapa, Mbak? Yang waktu di perkawinan Susan, minuman Hani kan tumpah di bajunya. Namanya Reynold. Oh, iya. Yang putih, tinggi, ganteng itu ya? Iya. Ayahnya cukup terkenal lagi. Pak Prayogo. Wah, konglomerat itu, Mbak. Iya. Reynold anak tunggal lagi. Hani? Loh, udah lama kamu di situ. Jadi, kamu dengar dong cerita kami. Han, beruntung banget lo, Han.
Setelah melihat dari dekat, memang kami sangat terkesan pada Hani. Cantik, kalem, seperti putri Indonesia. Tapi yang paling penting, putra kami satu-satunya Reynold sangat menyukai Hani. Terima kasih, Bu. Kalau mereka sudah saling suka dan juga cocok, apa salahnya kalau kita restui? Kan lebih cepat, lebih baik. Kami menerimanya dengan senang hati. Nanti saja kita tentukan kapan dan di mana. Ngomong-ngomong, maaf ya Bu. Saya tidak melihat suami Ibu yang sekaligus juga abangnya Hani. Apa barangkali ada di luar kota? Bang Henry, abang saya juga. Kebetulan dia satu kantor sama Bang Sofyan di kantor pengacara. Henry Wicaksono, suami Ibu, abangnya Hani. Iya, Om. Maaf Ibu, kami salah informasi. Kami tidak tahu kalau Henry Wicaksono itu adalah suami Ibu dan Abang Hani. Tapi kami tahu siapa Henry dan kami tidak mau terlibat dalam urusannya. Sorry, kami dari keluarga baik-baik. Begitu juga Reynold. Dan kami akan bilang sama Reynold supaya tidak jadi menikahi Hani. Hani! Come on, Vi. Let's go. Om! Tante! Tunggu! Saya mohon, Om. Om jangan menghukum Hani atas perbuatan abangnya. Dia nggak tahu apa-apa, Om. Dia anak baik-baik. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah aib. Kami harus menghadapi masyarakat yang tahu bagaimana kelakuan Henry Wicaksono, sarjana hukum. Kami tidak mau kehilangan muka. Om! Om, Tante! Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah aib. Kami harus menghadapi masyarakat yang tahu bagaimana kelakuan Henry Wicaksono, sarjana hukum. Kami tidak mau kehilangan muka. Sorry, kami dari keluarga baik-baik. Begitu juga Reynold. Dan kami akan bilang sama Reynold supaya tidak jadi menikahi Hani. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah aib. Ini masalah aib. Ini masalah aib. Ini masalah aib.